Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Saudara sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan berbahagia, dan senantiasa mendapat bimbingan dan perlindungan dari Allah. Bertemu lagi dalam Ansar Akil Channel. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara kita untuk meraih kesuksesan, meraih kebahagiaan dunia dan akhirat sekaligus, yang tentunya menjadi keinginan dan cita-cita setiap orang yang hidup di dunia ini. Saudara sekalian, setiap saat kita berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan, kebaikan, kesuksesan di dunia, serta kebahagiaan, kebaikan, dan kesuksesan di akhirat. Ini adalah tujuan hidup semua orang di dunia ini. Ingin sukses, ingin bahagia, ingin hidup mulia di dunia dan akhirat. Namun dalam kehidupan ini kita melihat banyak orang yang tidak menyadari bahwa kehidupan dunia sesungguhnya merupakan jalan atau jembatan untuk meraih kesuksesan akhirat. Jadi kehidupan dunia ini adalah sawah atau ladang di mana kita akan menanam benih-benih yang akan tumbuh dan akan kita panen kelak di hari kemudian. Karena itu kita tidak dapat memisahkan antara apa yang kita lakukan di dunia dengan apa yang akan kita capai, apa yang akan kita raih kelak di akhirat. Ada beberapa orang yang menganggap kehidupan dunia ini adalah sesuatu yang dijalani secara terpisah dengan kehidupan akhirat. Urusan dunia, urusan akhirat, urusan akhirat. Tentu ini pandangan yang tidak tepat. Karena dunia adalah jalan bagi kita untuk meraih kesuksesan akhirat. Dan akhirat yang kita kejar justru menjadi motivasi, menjadi cara bagi kita untuk meraih kesuksesan dunia. Jadi kesuksesan dunia dan kesuksesan akhirat adalah dua hal yang tidak dipisahkan, tapi justru saling menguatkan, saling bersinergi antara satu sama lain. Saudara sekalian, agar kita bisa mencapai kesuksesan dunia dan juga kesuksesan dan kebahagiaan akhirat, maka ada 3 hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama, kita melakukan aktivitas-aktivitas hidup di dunia ini sesuai dengan syariah, sesuai dengan nilai-nilai agama, sesuai dengan nilai Al-Quran dan hadis. Ini yang pertama. Apapun yang kita lakukan, pekerjaan apapun yang kita lakukan, kita bekerja di kantor, sebagai pegawai negeri, sebagai pegawai swasta, atau sebagai entrepreneur, apapun yang kita lakukan, profesi apapun, kalau profesi itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan petunjuk syariah, maka itu adalah syarat pertama sebagai kunci untuk mendapatkan kesuksesan dunia dan kesuksesan akhirat. Jadi pekerjaan-pekerjaan, profesi-profesi atau aktivitas apapun, misalnya kita menjadi seorang pengusaha,
berdagang, berjualan yang sesuai, yang tidak melanggar nilai-nilai syariah, maka semuanya itu akan menjadi jalan bagi kita untuk meraih kesuksesan dan kebahagiaan ukhrawi. Tapi kalau satu pekerjaan, satu aktivitas itu sudah jelas-jelas melanggar, bertentangan dengan nilai-nilai syariah, misalnya judi, ya, judi online, menipu, korupsi, ini sudah jelas-jelas satu aktivitas, satu pekerjaan, satu profesi yang bertentangan dengan nilai syariah, sehingga sudah pasti ini akan mendapatkan dosa dan akan mendapat siksa di hari kemudian. Bukannya mendapat kebahagiaan, tapi mendapatkan siksa. Mungkin orang yang melanggar syariah, melanggar nilai-nilai agama, bisa mendapatkan keberhasilan di dunia, tapi itu sifatnya sementara. Dan tidak ada kesuksesan yang melanggar nilai-nilai ukhrawi itu yang dapat bertahan lama. Misalnya menipu, ya, curang, itu semua adalah cara hidup yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebaikan yang diajarkan oleh agama atau diajarkan oleh Al-Quran dan hadis. Jadi ini yang pertama, apapun pekerjaan, apapun aktivitas, pastikan itu berada di dalam kerangka, di dalam pengaturan nilai-nilai Al-Quran dan hadis, nilai-nilai syariah, nilai-nilai agama. Ini tidak bisa ditawar lagi. Jadi sudah jelas kita hanya memilih pekerjaan, aktivitas hidup kita dari pagi sampai malam, sampai tidur, sampai pagi lagi. Kita bekerja lagi sampai malam. Semuanya itu harus kita jaga di dalam nilai-nilai yang benar sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis. Jadi saudara sekalian, ingat ini syarat yang pertama, apapun pekerjaan, profesi, aktivitas kita, itu harus sesuai dengan nilai-nilai syariah, sesuai dengan nilai-nilai agama, sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran dan hadis. Yang kedua, bagaimana cara kita mendapatkan kesuksesan dunia dan kesuksesan akhirat? Yaitu kita melakukan aktivitas dengan memberi manfaat kepada diri kita, kepada orang lain, dan juga kepada semesta. Jadi kita bekerja karena kita ingin memberi manfaat, memberi kebaikan, memberikan maslahat kepada diri dan kepada orang lain. Jadi kalau kita bekerja di kantor, bekerja di bidang apapun, pastikan pekerjaan itu memberikan satu kebaikan kepada diri maupun kepada orang lain. Wujud kebaikan itu tidak selalu berarti kita memberikan materi kepada orang lain. Bisa berupa ilmu pengetahuan bagi seorang dosen, bagi seorang ustadz, bagi seorang kiai yang memberi nasihat, menambah ilmu, menambah keimanan, menambah ketakwaan. Ya. Ketika kita melayani di kantor, memudahkan urusan orang lain, membantu orang menyelesaikan masalahnya, itu semua memberi manfaat bagi diri dan orang lain. Atau memberi manfaat bagi semesta. Misalnya kita menyapu lantai, membersihkan pekarangan, membersihkan jalan, menanam pohon, itu semua memberi manfaat, memberi kebaikan. Otomatis kegiatan-kegiatan seperti ini itu merupakan satu investasi kebaikan, bukan hanya di dunia tapi juga untuk kebaikan akhirat. Jadi
Syarat kedua, pastikan pekerjaan, profesi, aktivitas kita, apapun yang kita lakukan, itu memberi sesuatu kebaikan, memberi satu maslahat, memberikan satu kemuliaan bagi orang lain. Jangan pekerjaan atau aktivitas kita membawa kerugian, menimbulkan masalah, menjadi beban bagi orang lain, menimbulkan permusuhan. Ini malah bikin dosa dan akan mendapatkan keburukan di dunia dan juga di akhirat. Nah, saudara sekalian, ini syarat yang kedua. Jika ingin sukses di dunia dan sukses di akhirat, maka kita harus melakukan pekerjaan, profesi, aktivitas apapun yang membawa kebaikan, memberi kemaslahatan, memberikan kebahagiaan, kesuksesan bagi orang lain, dan juga bagi semesta. Jangan lupakan semesta. Banyak sekali pekerjaan bermanfaat untuk diri sendiri, bermanfaat bagi manusia, tapi merusak alam semesta. Misalnya pembangunan dengan menebang pohon tanpa perhitungan, maka itu bisa merusak semesta. Atau setelah melakukan aktivitas kita membuang sampah sembarangan, itu merusak semesta. Jadi kebaikan itu bukan hanya untuk manusia, tapi juga untuk semesta, untuk pohon-pohon, untuk binatang, untuk makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah yang ada di dunia ini. Itu harus mendapatkan kebaikan dari tangan-tangan manusia. Saudara sekalian, yang ketiga, jika ingin sukses, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, kita harus melakukan apapun. Nomor 1 dan nomor 2 tadi, itu dengan niat ikhlas karena Allah. Tujuannya hanya satu, ingin mendapatkan ridha Allah. Selesai. Ya, kita melakukan pekerjaan yang sesuai syariah, kita melakukan aktivitas yang bermanfaat. Semuanya itu hanya karena Allah. Kita melakukan karena perintah Allah untuk mencapai dan mendapatkan ridha Allah. Bukan karena kita ingin dipuji oleh manusia, bukan karena kita ingin dianggap hebat, ingin dianggap orang sukses, dianggap orang pintar. Itu bukan tujuan semua. Itu hanyalah gangguan-gangguan di dalam pikiran kita untuk sampai kepada Allah. Karena tujuan kita sebenarnya adalah bagaimana kita sampai kepada Allah dengan amal-amal kita, dengan pikiran kita, dengan jiwa kita. Dan kita bisa sampai dengan cepat jika semua penghalang-penghalang itu kita hilangkan. Seperti ria, ingin dipuji, syirik, menganggap ada kekuatan lain, ada tujuan lain. Ini semua adalah penghalang-penghalang bagi kita untuk sampai kepada Allah. Oleh karena itu, apapun pekerjaan kita, aktivitas kita, sudah harus diniatkan sebagai jalan bagi kita untuk menyembah kepada Allah tulus, ikhlas, hanya untuk mendapatkan ridha Allah. Ya, tidak ada tujuan lain. Pintu kita menuju Allah hanya satu saja, yaitu tauhid, dengan benar, tulus untuk melakukan aktivitas di dunia ini hanya betul-betul niat tulus murni karena Allah, tidak ada tujuan lain. Saudara sekalian, inilah 3 cara kita untuk mendapatkan isi doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita ingin bahagia di dunia, sukses di dunia, mulia di dunia, dan kita juga ingin bahagia di akhirat, sukses di akhirat, mulia di akhirat.
Dengan 3 cara ini, yang pertama kita melakukan seluruh kegiatan, pekerjaan, dan aktivitas kita sesuai dengan nilai syariah. Yang kedua, kita berbagi manfaat kepada orang lain, kepada semesta. Dan yang ketiga, kita melakukan semua itu karena Allah. Tidak ada tujuan lain. Hanya karena kita ingin mendapatkan ridha Allah semata-mata. Demikian, selamat mempraktekkan, semoga menjadi amal ibadah dan kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.